Kajian Islam. Dan kemudian diceritakan kisah itu kepadanya. Kaget mereka nanti. Kok tahu dari mana? Nggak tahu kalau yang bicara di depannya adalah saudaranya sendiri, Yusuf. Tentu mereka tidak ingat lagi. Karena Yusuf menjadi seorang yang gagah, tampan. Yang kata Nabi Muhammad, jamiluhu nisfud dunya. Yang ketampanannya adalah separuh dari dunia. Kalau ada ketampanan 100%, Yusuf 50%. 50 yang lain dibagi seluruh umat manusia. Yang modelnya kayak kita ini. Bayangkan 50% untuk Yusuf. Dia sendiri 50%, sisanya untuk yang lain. Itu maksud jamiluhu nisfud dunya. Ketampanannya separuh dunia. Ikhwatal iman aizakumullah. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa wajah Yusuf itu bagaikan petir yang menyambar. Orang yang melihatnya kaget. Sebagaimana orang kaget yaitu ketika ada petir halilintar. Seperti itu. Makanya Nabi Yusuf selalu memakai penutup. Ya, ditutup wajahnya. Beliau selalu menundukkan wajahnya dan menutup mukanya. Tidak kemudian menampakkan kayak laki-laki sekarang jual apa? Karena dikasih ganteng malah jual tampang. Tidak seperti Yusuf. Yusuf sekalipun tampannya separuh dunia, beliau orang yang tawadhu, justru menjaga dirinya dari timbulnya fitnah orang yang melihatnya. Nanti kisah bagaimana wanita-wanita Mesir, ya, pembesar wanita istri dari pembesar Mesir, mereka terpesona melihat wajahnya. Juga diterangkan dalam surah ini. Baik, kemudian mereka datang kepada bapaknya dengan acting berperan seakan-akan kehilangan Yusuf. Waja'u aba'um isya'an yabkun. Dia datang kepada Yakub sambil apa? Menangis. Saya nggak tahu kayak apa menangisnya. Apakah sampai berlinang air mata? Bagaimana caranya? Kalau dia sanggup sampai berlinang air mata saudaranya yang ternyata mereka buang sendiri, sungguh ini sebuah peran atau acting yang luar biasa. Menangis di hadapan Yakub seakan-akan betul-betul kehilangan, padahal itu semua rencana mereka sendiri. Kedengkian itu akan membuahkan yakni kebinasaan di kemudian hari. Dan kedengkian itu akan menghasilkan kedustaan. Dusta dalam bicara dan dusta dalam perbuatan. Dia berpura menangis dan bahkan berkata dusta kepada bapaknya. Mengatakan bahwa Yusuf dimakan oleh apa? Serigala. Lengkap sudah. Ucapan dusta dan perangai atau aktingnya dusta. Itulah hakikat kedustaan. Maka di sini diterangkan, qalu ya abana inna dabna nastabiq wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'b wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Kata mereka, wahai ayah kami, inna dhahabna nastabiq wa tarakna Yusufa. Sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Fa akalahu dhi'b, maka seekor serigala memakan Yusuf. Pandai dia buat cerita. Karena memang Nabiullah Yakub sebelumnya udah khawatir kalau Nabi Yusuf itu dimakan serigala, dan itulah dijadikan alasan untuk membuat sebuah cerita bahwa memang betul-betul anggapan dia bapaknya percaya dengan kisahnya sendiri. Maka dibuatlah cerita itu supaya percaya. Tapi dasar
mereka kurang pandai dalam berdusta. Kenapa? Dia membawa gamis, tapi gamisnya itu tidak robek. Hanya dilumuri dengan darah domba atau anak domba yang disembeli. Tanpa merobek-robeknya. Karena kalau dimakan serigala, seharusnya bagaimana? Pakaiannya terkoyak, tercabik-cabik dengan kuku-kuku serigala. Tapi dia lupa, begitu mulusnya kain itu. Kealpaan akan membongkar kedustaan. Tapi Nabiullah Yakub tidak marah. Tahu bahwa anak-anaknya ini melakukan yakni kedustaan. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami benar-benar orang yang benar. Padahal tahu kalau dia dusta, tapi ngaku benar. Itulah buah dari kedengkian. Kadang orang berbuat dusta hanya disebabkan karena dengkinya kepada seseorang. Dan dusta baik meliputi ucapan maupun perbuatannya. Dan kadang dusta ini tidak sekali dua kali. Terus dia berdusta. Sehingga orang nggak bisa dia berdusta hanya sekali. Sekali dia berdusta, dia akan berdusta pada tahap berikutnya. Minimal dia menutupi kedustaannya itu dengan dusta. Nabi Yakub alaihi salatu wassalam tahu kalau anak-anaknya ini berbohong kepadanya. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh Yakub? Dari kisah ini kita dididik oleh Allah. Diberi pelajaran akan kesabaran orang tua terhadap perilaku dan perangai anak-anaknya. Yang sungguh menyakitkan hati. Nabi Yakub didatangi oleh anak-anaknya dengan membawa gamis Yusuf yang sudah dilumuri oleh darah seekor kambing yang dia sembelih. Waja'u ala qamisi bidamin kadhib. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Fasabrun jamil. Wallahu musta'an. Wallahu musta'an ala ma tasifun. Kata Allah, mereka datang dengan membawa gamis Yusuf yang sudah dilimuri, yakni darah kambing yang palsu. Ini menunjukkan kedustaan mereka. Dan dia mengatakan, dan Yakub mengatakan, bal sawwalat lakum anfusukum amra. Sebenarnya dirimulah yang memandang baik perbuatan burukmu. Berarti Nabi Yakub tahu nggak kalau itu dusta? Tahu. Kalimat Yakub ini maknanya dalam. Artinya orang itu karena tipu daya syaitan, dia bisa menganggap perbuatan yang dia lakukan itu ada alasannya yang dibenarkan. Dia pandang perbuatan itu baik menurut dia. Dalam konteks sekarang banyak orang-orang yang memandang baik perbuatannya. Dia melakukan amal perbuatan yang seakan-akan itu merupakan perintah diajarkan oleh Nabi, tapi sebetulnya Nabi tidak pernah mengajarkan. Siapa yang membuat subhat itu? Yaitu syaitan. Kalau ini berlaku untuk perbuatan kriminal, dia punya alasan untuk berbuat seperti itu. Entah alasan itu diciptakan
Atau memang alasan itu dibuat-buat seakan-akan memang masuk akal. Bisa jadi bukan perbuatan maksiat. Dia pandang perbuatan-perbuatan bid'ah itu sebagai amalan-amalan yang baik. Sebagai perbuatan-perbuatan yang mulia. Jadi tidak ada bedanya. Bahkan bisa jadi syaitan itu lebih senang dengan perbuatan bid'ah dari perbuatan maksiat. Kalau yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf ini perbuatan apa? Maksiat, perbuatan kriminal atau perbuatan bid'ah? Perbuatan kriminal. Dia membuat alibi, ya kan? Supaya orang percaya. Padahal begitu kentara, begitu telanjangnya dia membuat rencana itu ternyata dusta. Dalam ayat ini pula kita diajarkan kesabaran seorang ayah ketika berhadapan dengan anak-anaknya yang apa istilahnya, menghancurkan hati. Hancur nggak punya anak seperti ini? Anak kesayangannya hilang. Sementara dia datang dengan yang lain dia datang dengan dusta. Berbohong, baik dengan ucapan maupun dengan mengambil peran dusta. Itu acting di hadapan bapaknya dengan menangis. Maka yang diucapkan oleh Nabiullah Yakub, fasabrun jamil, maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Bisa nggak kira-kira kita seperti Nabi Yakub diuji dengan anak-anak kita seperti ini, Pak? Halo? Kita kadang ngajarin anak matematika aja kalau nggak bisa bawaannya pengen apa, Bapak? Emosi nggak? Suruh ngitung nggak kelar-kelar. Sampai kalaupun tidak memukul, dia ucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Nah, kamu itu niru siapa? Bapakmu dulu ini bintang kelas. Kamu punya otak. Kayak apa? Kayak udang. Memang udang punya otak. Kamu niru siapa kamu itu? Punya otak kok apa? Nggak encer katanya. Niru siapa kamu? Padahal niru dia. Niru bapaknya kan. Mau niru siapa lagi? Lupa. Kalau itu anaknya. Kenapa? Karena emosi. Hanya karena apa? Ngitung nggak kelar-kelar. Pelajaran nggak selesai. Padahal mudah katanya. Kalau nggak bapak mungkin ibunya, istri bapak. Pernah nggak ngajarin anaknya, istrinya sampai nyubit-nyubit? Halo? Halo? Nah, kita sebagai kepala keluarga, sebagai bapak harus menghentikan seperti itu. Itu cara yang tidak baik untuk anak kita. Baru diuji seperti itu, padahal itu perkara syar'i atau tidak? Perkara syar'i atau tidak? Tidak perkara syar'i, nyantai saja. Anak kita seandainya dapat pelajaran jelek, ya sudah. Memang Allah menjadikan dia seperti itu. Belajar tetap, berusaha tetap. Tapi kalau memang kemampuan anak seperti itu memang sudah takdirnya. Ikhwatal iman. Sementara kadang kita ini lebih perhatian kepada bidang-bidang umum daripada masalah agamanya. Bahasa Inggrisnya jelek, matematikanya jelek, marah. Tapi kalau baca Qur'annya nggak karu-karuan, sudah SMP baca Al-Fatihah banyak salah. Kadang kita tenang-tenang saja. Na'udzubillah. Nah, dalam ayat ini kita diajarkan oleh Allah untuk memiliki kesabaran seperti Nabiullah Yakub berhadapan dengan anak-anaknya.
Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Kata Allah, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap yakni apa-apa yang kamu ceritakan itu. Tahu kalau Yakub ini anak-anaknya ini dusta, bohong. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Inilah kesabaran dari Nabiullah Yakub. Maka berikutnya kembali kepada kisah Yusuf yang saat itu berada di mana? Di sumur. Kemudian dibawa oleh siapa? Yakni oleh seorang musafir, oleh beberapa musafir yang lewat di tempat itu dan hendak mencari air. Kemudian dia menimba air, ternyata setelah diangkat bukan air yang didapatkan. Ternyata melihat siapa? Seorang anak. Anak yang belum balik, yang ditemukan di tempat itu. Dalam kondisi yang menyedihkan. Karena ditinggal oleh saudara-saudaranya. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Pada ayat berikutnya, yaitu mulai dari ayat ke-10. Mulai dari ayat yang ke-19. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Kemudian datanglah kelompok musafir, lalu mereka menyuruh orang mengambil air itu. Maka dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Ya busyara hadza gulam." Oh, kabar gembira. Kita dapat seorang anak muda. Wa asarruhu bidha'ah. Ini seorang anak muda. Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf, dimasukkan ke yakni kendaraannya, dicampur dengan barang-barang yang ada di situ supaya nggak ketahuan. Lumayan nemu seorang apa? Anak. Kalau nggak diambil anak jadi budak, kemungkinan kedua dapat dijual. Jadi apa? Jadi fulus. Pikirannya orang zaman itu. Kalau nggak dipekerjakan ikut dia jadi duit. Wallahu alimum bima ya'malun, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Wa syarau bi thamanin bakhsin daraima ma'dudah wa kanu fi minaz zaidin. Dan mereka akhirnya menjual Yusuf. Berarti jadi apa? Jadi budak atau jadi duit? Jadi duit. Tapi duitnya yang dapat siapa? Musafir itu. Karena yang penting dia dapat duit. Dia nggak mau menghidupi anak kecil ini, pasti biayanya banyak. Daripada mengeluarkan biaya, mending justru dia mendapatkan duit. Dijual lah dengan harga yang murah. Yaitu beberapa dirham saja. Dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Mungkin ketika itu masih belum tampak ketampanannya. Kajian Islam.